Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Fernandi, kemudian rekan saya Rizky Adaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek IoT yang kami buat. Proyek IoT yang kami buat itu adalah monitoring pasien IoT. Baik, ini adalah tampilan dari eh, dashboard dari proyek kami. Proyek kami memiliki dua tampilan sistem. Yang pertama adalah dashboard, kemudian yang kedua adalah pasien. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard yang dipantau oleh admin. Kemudian ini adalah tampilan pasien. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan eh, cara membuat sistem ini. Sistem ini dibuat dengan dua coding. Yang pertama adalah coding bagian sistem pasien, kemudian yang kedua adalah bagian dashboard. Baik, langsung saja masuk ke dalam codingnya. Saya akan menjelaskan coding ini. Yang pertama adalah di bagian pasien. Pada baris 475 ini, yaitu adalah bagian import Firebase. Kenapa import Firebase? Karena database yang kami pakai untuk membuat proyek ini adalah Firebase. Pada bagian 475 dan 476. Pada baris ini, sistem mengimpor library Firebase yang dibutuhkan, yaitu initialize app untuk menginisialisasi koneksi Firebase, serta get database ref set untuk berinteraksi dengan real-time database. Library ini langsung dari CDN Google, sehingga tidak perlu instalasi tambahan. Berikutnya pada baris 478 sampai baris 487. Pada baris ini yaitu adalah bagian konfigurasi Firebase. Bagian ini berisi kunci konfigurasi unik yang menghubungkan aplikasi web dengan project Firebase di Firebase Console. Variable DB adalah objek koneksi yang digunakan untuk seluruh operasi baca tulis ke database, seperti API key-nya, terus database URL-nya. Kemudian berikutnya adalah project ID-nya. Kayak di sini saya beri nama, yaitu adalah monitoring pasien EBADE. Berikutnya adalah pada baris 495. Pada baris 495 ini adalah bagian dari konstanta threshold. Baris ini adalah parameter konfigurasi sistem. Min delta sebesar 0,000003 derajat, yaitu adalah setara kurang lebih dari 33 cm. Adalah ambang minimum perubahan koordinat yang dianggap valid oleh sistem. Kemudian adalah bagian accumulation Windows MS. Selama 5 detik adalah jeda waktu akumulasi pergerakan. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi needed bernilai 2. Berarti sistem butuh konfirmasi 2 kali berturut-turut sebelum mengubah status untuk menghindari status flicker akibat noise dari GPS. Berikutnya adalah di bagian 515, yaitu bagian rumus dari Heversine, fungsi dari hitung jarak, yaitu bagian 515 sampai baris 524. Fungsi hitung jarak adalah implementasi rumus Heversine, yaitu formula matematika untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat latitude dan longitude. Konstanta R adalah radius bumi dalam meter. Fungsi torad mengkonvertir derajat ke radian. Output fungsi ini yaitu jarak dalam meter dan menjadi inti dari algoritma deteksi pergerakan dari pasien. Kemudian kita masuk ke bagian
Selanjutnya adalah bagian callback GPS fungsi utama, yaitu pada baris 529. Apa itu callback fungsi utama? Fungsi onGPS update adalah callback yang dipanggil otomatis oleh browser setiap kali sensor GPS smartphone melaporkan perubahan posisi. Bagian ini juga mengekstrak 4 data utama, yaitu koordinat, kecepatan, dan akurasi. Pengecekan akurasi lebih dari 30 meter adalah filter kualitas data agar data tidak buruk dan tidak mencemari hasil analisis. Kemudian kita masuk ke bagian 542, yaitu bagian validasi perubahan koordinat, yaitu let GPS valid sama dengan true. Bagian ini memvalidasi apakah perubahan koordinat cukup signifikan untuk dianggap pergerakan asli, bukan GPS noise. Sistem menghitung relasi absolut antara koordinat sekarang dengan posisi sebelumnya. Jika minimal selisih melebihi min delta, maka pergerakan dianggap valid, ataupun sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki dari bagian 555. Pada baris 555 itu adalah baris untuk akumulasi jarak sliding window. Ini adalah teknik sliding window accumulation untuk mendeteksi pergerakan kecil yang konsisten. Setiap pengukuran jarak disimpan ke buffer beserta waktunya. Metode filter membuang data lebih lama dari 5 detik, dan metode reduce menjumlahkan seluruh jarak dalam buffer. Logika ini memungkinkan sistem mendeteksi pasien yang bergerak lambat namun konsisten. Baik, berikutnya adalah pada bagian 559. Ini adalah logika untuk menentukan status. Let calon status if less possession. Calon status diam. Else if calon status aktif. Ini adalah algoritma penentuan status pasien dengan multi-source detection, yaitu sistem mengkombinasikan 3 sumber pendeteksi menggunakan operator OR. Jarak per update lebih dari 0,5 meter, kemudian kecepatan sensor lebih dari 0,0 mili per second, atau total akumulasi pergerakan lebih dari 1 meter. Apabila minimal salah satu kondisi terpenuhi dan koordinat memang berubah, status dikategorikan aktif. Pendekatan ini meningkatkan akurasi deteksi dibanding hanya satu parameter saja. Kemudian langsung masuk ke bagian baris 568. Pada baris 568 ini adalah baris dari mekanisme hysteresis. Apa itu mekanisme hysteresis? Itu adalah bagian ini menerapkan mekanisme untuk mencegah perubahan status terlalu cepat akibat noise. Status tidak langsung berubah meski terdeteksi gerakan, karena sistem menghitung berapa kali status calon yang sama muncul berturut-turut. Status resmi baru berubah jika status calon yang sama muncul minimal 2 kali, sesuai dengan nilai consistency needed pada bagian coding awal tadi. Mekanisme ini memberikan stabilan pada hasil deteksi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah baris 613 sampai baris 622. Baris 613 sampai baris 622 itu adalah bagian pengiriman ke Firebase, yaitu fungsi kirim Firebase sebagai jembatan komunikasi antara perangkat IoT dengan cloud. Metode ref membuat referensi ke node tertentu di Firebase. Berikutnya adalah pada baris 739.
Baris 739 adalah watch position API. Ini adalah implementasi geolocation API dari standar HTML5 yang menjadi pengganti microcontroller tradisional. Metode watch position mendaftarkan callback yang dipanggil otomatis oleh browser setiap kali sensor GPS mendeteksi perubahan posisi. Opsi enable high accuracy true menginstruksikan browser menggunakan chip GPS dengan akurasi tertinggi. Pendekatan event-driven ini lebih efisien dibanding polling karena hanya bekerja ketika ada data baru. Oke, inilah adalah coding dari pasien. Kemudian langsung saja kita masuk ke sistem kedua atau tampilan kedua, itu adalah tampilan dashboard. Ada ke coding dashboard, yaitu langsung saja kita masuk pada baris 690 dan baris 691. Pada baris ini itu adalah perbedaan utama dengan file yang pada pasien tadi adalah dashboard mengimpor on value, bukan chat. Fungsi on value adalah listener real time yang dipanggil otomatis setiap kali data di Firebase berubah. Inilah mekanisme sinkronisasi data tanpa perlu refresh halaman. Jadi datanya bisa langsung dilihat secara real time tanpa kita harus merefresh halaman dashboard ini. Kemudian masuk pada baris 710 yaitu konstanta dan variabel global. Konstanta dashboard. Konstanta ini mengatur perilaku notifikasi dan koneksi. Idle threshold selama 5 menit adalah batas waktu pasien dianggap tidak normal jika tetap diam. Kemudian notification cooldown, yaitu mencegah notifikasi muncul berulang dalam waktu singkat. Jadi notifikasinya tidak muncul berulang kali. Kemudian funds timeout MS adalah batas waktu untuk mendeteksi apakah koneksi masih aktif. Berikutnya adalah pada baris 734, yaitu bagian inisialisasi lab map. Fungsi init map menginisialisasikan peta interaktif menggunakan library lab.js, yaitu metode setView menetapkan posisi awal peta dengan zoom level 17 yang menampilkan detail jalan. Peta diambil dari CantonDB Voyager yang gratis tanpa APK. Variabel FYZ adalah placeholder yang otomatis diganti sesuai zoom dan posisi. Kemudian masuk pada selanjutnya adalah baris 820. Ini adalah baris animasi dari Marker Smooth. Apa itu animasi Marker Smooth? Itu adalah fungsi yang menetapkan interpolasi linear agar marker pasien bergerak halus, bukan melompat tiba-tiba. Variabel step bernilai 0,2, berarti tiap frame marker bergerak 20% dari sisa jarak ke target. Metode request animation frame adalah API browser yang memanggil fungsi sekitar 60 kali per detik, selaras dengan refresh layar, yaitu menghasilkan animasi halus tanpa membebani CPU. Kemudian selanjutnya adalah bagian 956, yaitu bagian cek pasien diam terlalu lama. Bagian ini mengimplementasikan algoritma deteksi pasien diam terlalu lama ketika status pasien terdeteksi diam. Sistem mencatat waktu pertama kali kondisi tersebut terjadi. Jika durasi melebihi 5 menit dan notifikasi belum ditampilkan, sistem memunculkan peringatan. Flag idle notif, mencegah notifikasi berulang. Ketika pasien bergerak kembali, variabelnya direset. Kemudian pada baris 969, if season dan current latitude dan current longitude. Pada bagian ini adalah cek keluar subzone.
Bagian ini mengimplementasikan fitur geofencing, yaitu mendeteksi ketika pasien keluar dari area amannya yang ditentukan. Sistem menggunakan fungsi hitung jarak untuk menghitung jarak antara posisi pasien dengan titik pusat area aman. Jika jarak melebihi radius meter, biasanya disetting pada sistem ini adalah 100 meter, maka sistem memunculkan peringatan kepada dashboard tadi. Maka nanti muncul peringatan ketika pasiennya melebihi dari radius 100 meter tersebut. Baik, selanjutnya pada bagian 1100 ini adalah bagian listener real-time Firebase database, yaitu fungsi on-find data adalah handler yang dipanggil otomatis setiap kali perubahan data Firebase. Parameter snapshot berisi seluruh data terbaru dari pasien. Metode snapshot file mengkonversi data Firebase menjadi objek JavaScript. Sistem kemudian memanggil beberapa fungsi pembaruan tampilan. Inilah inti dari fitur real-time update tanpa refresh yang menjadi karakteristik dari IoT. Kemudian pada baris 1139. Ini adalah bagian registrasi listener. Baris ini adalah aktivasi mekanisme real-time. Metode trap membuat referensi ke node pasien 001. Metode onValue mendaftarkan fungsi onPatient data sebagai listener yang dipanggil setiap kali data berubah. Mekanisme ini adalah implementasi pola publish subscribe, di mana Firebase berperan sebagai publisher dan dashboard sebagai subscriber. Baik, itulah penjelasan coding dari dua menu ini, yaitu menu perangkat dan dashboard. Coding lengkapnya akan saya share pada deskripsi. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah kata dengan penyampaian, saya mohon maaf. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.